Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puasa Asyura diambil dari kata asyir. Asyir itu artinya hari yang ke-10. Kalau tasik itu hari yang ke-9 dari kata tis'a. Sehingga ada istilah tasik asyir, berarti hari yang ke-9 dan hari yang ke-10. Mohon dimaklumi, zaman Rasul dulu belum ada kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu baru muncul pada zaman Umar bin Khattab. Jadi puasa Asyura setelah kita punya kalender, berarti puasa tanggal 10 di bulan Muharram atau bulan Syuro. Puasa Tasu'a berarti puasa tanggal 9 di bulan Syuro atau bulan Muharram. Hadis utamanya itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini hadis yang paling utama membahas tentang puasa Asyura. Ani bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu maqala, Ibnu Abbas berkata, qadima, sampailah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, di kota Madinah. Berarti cerita peristiwa hijrah Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah. Akhirnya Rasul sampai juga di kota apa? Madinah. Faro'a, lalu menyaksikan siapa Nabi al-Yahuda, orang-orang Yahudi, tasumu yauma Asyura, yang sedang melaksanakan puasa Asyura, puasa tanggal 10 di bulan Muharram, sebentar lagi ya. Faqala, maka bersabda, bertanya lahum, kepada mereka. Siapa yang bertanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanya siapa? Orang-orang Yahudi. Ma hadzal yaum, hari apa ini? Alladzi tasumunan, yang kalian mempuasainya. Ini menunjukkan Rasul baru tahu. Jadi selama di Mekah belum pernah menyaksikan orang-orang jahiliyah itu berpuasa tanggal 10. Tapi ketika sampai di Madinah baru menyaksikan kok orang Yahudi puasa tanggal 10. Rasul tanya, hari apa ini yang kalian sama-sama mempuasainya? Itu pertanyaan dari
Faqalu, orang-orang Yahudi itu menjawab, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung, hari yang keramat, hari yang mulia. Monggo silakan. Kenapa? Anjallahu fihi, menyelamatkan Allah di hari ini, tanggal 10 Muharram ini, Musa wa qaumahu, Musa dan kaumnya. Hari ini tanggal 10 Muharram ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mengingatkan kita peristiwa bagaimana Musa itu dulu dimakar oleh Fir'aun, dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai kepada laut. Dengan mukjizatnya laut dicampur jadi jalan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu menyaksikan film Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Insya Allah canggih sekali. Jadi laut itu begitu dicampur dengan tongkatnya, kayak ada jalan yang bisa dilewati, kanan kiri apa? Air. Merinding juga itu. Maka dilewati oleh Musa dan kaumnya. Kaum yang taat ini dikenal dengan kaum Hawariyun. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad biasanya disebut Ansor, penolong, atau muhajirin yang ikut hijrah. Wa kharraqa, dan pada hari ini menenggelamkan. Siapa? Allah. Yang ditenggelamkan Fir'aun wa qaumahu. Begitu Nabi Musa dan kelompok Hawari ini melintasi laut, dikejar oleh Fir'aun dan kroni-kroninya dan pegundil-pegundilnya itu. Sampai akhirnya Musa dan kelompok Hawari selesai di daratan, kemudian laut dicampur lagi kembali ke sedia kala. Maka Fir'aun bersama kroni-kroninya mati tenggelam. Qadarullah, Allah menjanjikan jasadnya itu bisa diselamatkan. Maka jangan kaget kalau panjenengan ke Mesir ketemu nanti mumi yang diyakini itu Fir'aun. Saya menyaksikan sendiri, ternyata wajahnya jelek kok, masih ganteng saya. Itu aja mempertuan dirinya, akhirnya mati kelelep. Nanti ada kuis, Tuhan siapa yang mati kelelep? Ya Fir'aun itu. Kok ada ya Tuhan mati kelelep? Itu ceritanya. Atas dasar peristiwa itu, hari ini Musa diselamatkan, Fir'aun ditenggelamkan. Fasamahu Musa syukron. Hari itu dipuasai Musa sebagai rasa syukur. Sehari atau 2 hari, Pak? Sehari. Hari Asyura, hari tanggal 10 bulan apa? Muharram. Lillahi, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita kenal bagaimana salah satu fungsi puasa itu wujud syukur kepada Allah. Wa nahnu
kami orang-orang Yahudi ini nasumu, tetap melestarikan puasa itu. Ya Allah. Padahal ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Coba durasi antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu berapa tahun? Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu berapa ratus tahun? Itu yang namanya kultur, yang namanya tradisi. Generasi demi generasi lanjut sampai datangnya nanti periode Rasul hijrah. Padahal Rasul sudah dakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Tinggal 10 tahun hijrah ke kota Madinah. Faqala Rasulullah, setelah mendapatkan penjelasan dari Yahudi, oh ini latar belakang sebab historis kami melaksanakan tradisi puasa Asyura itu begini. Maka Rasulullah bersabda, komentar, fanahnu, loh kalau begitu kami ini Nabi Muhammad bersama umatnya Nabi Muhammad ahakku wa aula bi Musa minkum, lebih hak, lebih layak mengikuti jejaknya Musa dibanding kalian. Ini namanya hadis takriri. Ada orang puasa, setelah itu diikrari oleh Rasulullah. Kalau begitu kita jadi umatnya boleh tidak mengikuti? Boleh, karena sudah diikrari oleh Rasulullah SAW. Fasamahu Rasulullah, maka hari itu pula dipuasai oleh Rasulullah. Sehingga untuk puasa sunnah tidak harus punya niat sampai sebelum fajar. Lain kalau puasa wajib, puasa Ramadan, supaya pasang niat sebelum datangnya waktu subuh. Tapi kalau puasa sunnah, kapanpun mulainya boleh. Pagi ini kita belum sarapan, belum makan, belum minum, nanti pulang tanya kepada istri, seperti Rasulullah tanya kepada Aisyah, ada makanan enggak? Enggak ada ya Rasul. Kalau gitu saya puasa. Enak punya suami kayak Rasul. Ya coba kalau suami nggak kayak Rasul, waduh, lestari piring, lodak-lodek, waduh. Pulang capek-capek, kehujanan, kepanasan, gadis yang udah makan, ayo. Itulah suami kita, Bu. Padahal ingin masuk surga kayak Rasulullah. Bahagia. Yang nanti suaminya gitu, nanti pulang ada makanan, tidak ada, ya sudah. Kalau gitu saya puasa. Jadi dipuasai langsung oleh Rasul. Bahkan wa amara, bahkan Rasul menginstruksikan, menyuruh. Siapa yang menyuruh? Tentu para sahabatnya yang disuruh. Bisyami, rame-rame mengikuti puasa Asyura. Ini babak pertama kali kita hijrah bersama Rasul. Babak pertama kali menikmati yang namanya puasa Asyura. Kita belum dapat puasa Ramadan pada waktu itu, karena puasa Ramadan baru disyariatkan tahun 2 Hijrah.
Nah ini peristiwa tahun pertama hijrah. Hadisnya setelah ditahrid ada di Bukhari nomor 1900, 3216, 3726, 4737, terulang-ulang di dalam Sahih Bukhari. Maka ada yang menghitung satu, ada yang menghitung sampai 1, 2, 3, 4, sehingga nanti hitungan di Sahih Bukhari itu beda-beda. Dikeluarkan Muslim 1130, keluarkan Abu Dawud 2444, keluarkan Ibnu Majah 1734, dikeluarkan Ahmad 1734. Saya agak penasaran misalnya Sahih Bukhari, saya copy, saya coba ke buku aslinya misalnya. Di buku aslinya saya buka Tipologi Jawami, ada Sahih Bukhari. Nah ini e-booknya Sahih Bukhari. Kemudian nomor hadisnya saya coba paste di sini. Karena tidak hafal jilidnya berapa, halamannya berapa, hanya hafal nomor hadisnya. Harus sini search pencarian, klik. Nah ini sumbernya dari Ibnu Abbas. Cuma di nomor ini singkat sekali. Lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah, ketika Rasul sampai di Madinah, wal yahudu tasumu yauma Asyura, pada waktu itu orang Yahudi sedang menikmati puasa Asyura. Fasa'alahum, lalu Nabi menanyakan hal itu pada mereka. Qalu hadza yaumun, ini hari alladzi Zohara fihi Musa, memenangkan di hari ini siapa? Musa ala Fir'aun, terhadap Fir'aun. Caranya Allah menyelamatkan Fir'aun Musa dan menenggelamkan apa? Fir'aun. Faqala Nabi, maka bersabda Nabi, nahnu aula bi Musa minhum, kita teman-teman lebih hak daripada kelompok Yahudi. Fasumu, maka puasailah hari ini. Itu salah satu redaksi yang ada di dalam Sahih Bukhari, sehingga kalau dihimpun menjadi kalimat yang sempurna, ya ketemulah ini ada dalam kurung melengkapi dari berbagai referensi. Karena ini Bukhari Muslim oleh ulama sering diistilahkan muttafaqun alaihi. Biasa ulama kalau sudah muttafaqun alaihi, yang lain tidak disebut. Sehingga kalau kita baca muttafaqun alaihi, sebenarnya bukan hanya Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang malah ini dikeluarkan Abu Dawud, keluarkan Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Saya yakin kalau panjenengan jujur belajar hadis, kira-kira hadis ini sahih atau dhaif? Insya Allah sahih, yakin. Tapi di mata orientalis, kajian hadis di barat, hadis ini palsu, gitu. Lah teman-teman kita yang belajar di barat ikut-ikutan, sehingga menerjemahkan karya mereka ke dalam bahasa Indonesia. Nah, buku itu akhirnya kita baca. Maka tidak sedikit di antara kita bingung, loh
tiba hadise palsu. Dari mana kok simpulannya palsu? Pinter mereka itu, ilmiah sekali kelihatannya. Mereka mempertanyakan siapa yang meriwayatkan hadis ini. Ibnu Abbas. Ditulis besar ini biar ketahuan. Yang cerita Ibnu itu Arabi. Ya, gimana? Nah, biar saya ganti Indonesia. Perawinya yang menceritakan Ibnu Abbas. Diteliti Ibnu Abbas itu kapan lahirnya, ketemu di bukunya umat Islam. Apalagi kalau panjenengan punya buku khusus kehidupan sahabat. Nah, di sini saya masukkan kategori tarjim ruwat, biografi para perawi hadis. Nah, ini ilmu perawinya di sini. Ada ilmu namanya rijalul hadis, perawi hadis. Di antara ilmu ini ada yang khusus membahas biografi sahabat. Ini, nah, ini buku-buku yang khusus membahas biografi sahabat. Dari buku-buku ini ketahuan ternyata Ibnu Abbas itu lahir itu 3 sebelum hijrah. 3 sebelum lahirnya Ibnu Abbas itu 3 sebelum hijrah. Pertanyaan ilmiahnya, ketika Rasul hijrah usianya berapa tahun? 3 tahun gitu. Kita diajak berpikir ilmiah gitu. Lah anak muda sekarang kalau kajian ilmiah senang. Jadi ketika Rasul hijrah usia Ibnu Abbas baru 3 tahun. Pertanyaan ilmiah, anak 3 tahun itu kira-kira sudah bisa pandai cerita enggak? Perasaan saya baru belajar ngomong, bahkan cucu saya 4 tahun baru lancar ngomongnya gitu. Begitu lancar, kecepret, waduh ngomongnya pantas nanti jadi mubalik gitu. Lah kita diajak berpikir rasional, Pak. Anak usia 3 tahun kok bisa ya cerita fase detail peristiwa ini. Dari sini aja orang mulai meragukan, jangan-jangan itu cerita hoaknya Ibnu Abbas. Kemudian isi ceritanya itu lucu. Lama qadiman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasul sampai di Madinah menyaksikan orang Yahudi puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan bulan Muharram. Lah di kitab Burda kehadiran Rasul itu bukan bukan bulan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Yang suka baca Burda Maulid Nabi nanti ketahuan informasi bahwa Rasul itu sampai di Madinah bukan bulan Muharram tapi bulan Rabiul Awal.
keliru lagi si anak kecil ini. Mestinya ceritanya ketika sampai di Madinah menyaksikan orang Yahudi puasa Rabiul Awal, itu baru faktual. Masa datang di hari Jumat kok cerita pada waktu hari Sabtu? Berarti cerita itu tidak faktual. Lah hadis kalau kontennya, isinya tidak faktual, pertanda hadis itu palsu. Sama dengan adanya hadis kiamat terjadi setelah 1000 tahun. Sekarang sudah 1400 tahun belum kiamat. Berarti hadis itu tidak faktual. Kalau tidak faktual, tandanya hadis palsu. Hadis yang sahih, Rasul ditanya kapan kiamat, tidak tahu. Itu hadis yang sahih. Tanda-tandanya Rasul bisa jelaskan. Tapi kepastiannya itu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Tanda-tanda hadis palsu itu diantaranya tidak faktual. Al-batinnya da'ulikuli marok. Terong itu obat segala macam penyakit. Hasil penelitian memang terong itu banyak manfaatnya. Hasil penelitian juga ada penyakit kalau kasih terong gak tambah sembuh, tambah kelenger. Berarti benar satu sisi, bermasalah pada sisi yang lain. Berarti tidak faktual. Hasil penelitian lagi, ternyata buatan penjual terong. Biar laku terongnya, dibuatkan hadis. Sama dengan saya buatkan hadis, la bacaan illa bibatengin. Tidak ada bacaan kecuali harus ada ikan apa? Banten. Maklum, ibu saya penjual Banten, laris Banten ibu saya. Jadi itu namanya hadis. Kalau nggak sahih, benar satu sisi, bermasalah sisi yang lain. Kebenarnya itu tidak mutlak, tetapi nisbi. Kalau wahyu, kebenarnya adalah mutlak. Itu ciri khas hadis yang sahih. Misalnya apa? Yang namanya madu, obat segala macam penyakit. Padahal menurut nalar orang diabetes tidak boleh minum manis. Kok ada hadis bahwa madu bisa menghilangkan segala macam penyakit? Tanya dokter yang ahli. Kok bisa dok itu? Jawabannya manisnya madu, bukan manisnya gula. Pantes ada madu gak dirubung semua. Kalau madunya asli buatan Allah. Kalau sudah rekayasa manusia, dikasih campuran macam-macam, Allah terlepas diri dari apa yang dijanjikan lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri khas wahyu. Dan hadis palsu itu isinya selalu baik-baik. Kalau ada hadis palsu yang isinya tidak baik, tidak laku. Maka dibuatkan yang menyenangkan orang, benar satu sisi, bermasalah pada sisi yang lain. Nah, jadi ketahuan sudah tidak mungkin diterima nalar. Ternyata bertentangan dengan burda. Berikutnya aneh, ini ceritanya aneh. Rasul menyaksikan orang Yahudi sedang puasa.
Padahal berapa kali kita ini dinasihati Rasul, bedakan tradisimu dengan tradisinya orang Yahudi. Nah kok malah Rasulullah setelah tahu itu tradisinya Yahudi ikut-ikut. Dianggap hadis itu kacau balau. Lah kalau kacau balau nggak mungkin hadisnya sahih. Nanti hadisnya dhaif. Nah itu sudah bukan dhaif lagi, ini karena tidak faktual, dinamakan itu hadis apa? Palsu. Dikirim begitu pemikiran orang-orang cerdas ini, tapi tidak punya dasar yang kuat terhadap kajian hadis. Maka kalau pulang gak pakai hadis-hadisan, gak mau. Kalau ini contohnya muttafaqun alaihi, apalagi hadisnya bukan Bukhari, bukan Muslim. Tantangan di masyarakat akademik itu begitu, Bapak Ibu. Jadi berpikirnya tampaknya sangat rasional. Nah, setelah kita diobok-obok begini, dikirim. Oh, ternyata puasa Asyura itu bukan produk dari Rasul, bukan tuntunan Rasul, melainkan tuntunan Muawiyah. Kok bisa begitu? Ketika tanggal 10 Muharram terjadi perang Karbala, akhirnya Masya Allah gugurlah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Muawiyah ini berhasil membantai keluarga Nabi, dibuat syukuran, diwujudkan apa? Puasa. Biar masyarakat itu guyup, diberi berbagai informasi pada hari ini. Yang namanya Ibrahim diselamatkan dari api Namrud. Pada hari ini Yunus diselamatkan dari perut ikan. Pada hari ini Musa diselamatkan dari Fir'aun. Senang. Maka kesimpulannya, siapa yang puasa Asyura, oh doa ya ngapok-ngapok no keluarga Nabi. Wis kasih tomo stop. Endingnya begitu. Maka nanti kalau ada yang puasa Asyura, berarti ngapok-ngapok no keluarga Nabi. Ditulis dalam buku. Maka kalau saya ke perpustakaan, sering saya lihat buku ini ada apa enggak, karena kayaknya dibiayai, dibagi-bagikan secara cuma-cuma. Mereka punya dana besar. Buku saya nggak ada yang membiayai, yang mahal. Tujuannya apa? Ya untuk membingungkan umat Islam sampai di internal kita. Ben nggak podo ambek Yahudi, ayo ditambah 1 hari sebelumnya atau sesudahnya. Maka saya ngaji di fikih internal umat Islam, muncul tasik-tasik. Kok rentino, kok gak setino, ben podo tidak sama dengan Yahudi. Atau tanggal 10 dan 11. Atau kesini aja 10, 11. Atau 10 dino. Jadi di internal kajian umat Islam
Yang saya baca begitu, saya tidak terbiasa pendapat siapa itu. Khawatir nanti kalau saya jelaskan ada orang yang fanatik mulai teriak-teriak, pinter di Imam Syafi'i apa Imam Malik. Kenapa? Wong Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Apalagi pertanyaan yang pinter di Imam Syafi'i apa Imam Ahmad. Wong Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Pinter di murid sampai gurunya. Pinter mana kira-kira Pak? Nah, terbawa. Di dalam dunia keilmuan tidak bisa dijawab. Murid bisa lebih pinter dari guru biasa gitu. Itu diskusi tidak ilmiah. Diskusi nanti tidak bisa menyelesaikan masalah. Kok ada istilah tanggal 9 muncul dari hadis, dari Ibnu Abbas juga. Hadis yang keberapa ya? Dari Ibnu Abbas. Saya kumpulkan Pak, ini hadis-hadisnya ada di sini. Saya carinya di sini. La aslumanna at-tasih. Insyaallah at-tasih pencarian sudah saya kumpulkan. Klik. Nah, ini sumbernya sama dari Ibnu Abbas. La asuma yang mentasi. Oh, berarti biar tidak sama dengan Yahudi, kita ubah tanggal yang 9. Loh, nek tanggal 9 dok lagi Asyura, yang wis tambahin 10. Nah, gitu. Itu spekulasi berpikir. Hadisnya sahih, keluarkan Abu Daud dengan redaksi ini. Nah, ada ungkapan yang matasi. Yang matasi itu bisa diterjemahkan hari yang ke-9 atau tanggal 9 di internal umat Islam. Lah terhadap pemikiran yang tadi saya enak komentarnya Pak. Sampean katanya analisa lewat sejarah, tapi koyo gak ngerti sejarah. Loh, dari mana sampean ngomong gitu? Coba kalau sampean ahli sejarah, perang Karbala itu terjadinya kapan? Terjadi tidak zaman Muawiyah. Tidak pernah terjadi zaman Muawiyah. Muawiyah sudah wafat. Waktu dinasti Umayyah dipegang bukan Khalifah Muawiyah, sudah penggantinya. Berarti sampai ingin menganalisa sejarah, tapi sampai tidak ngerti sejarah. Memang Muawiyah termasuk orang yang meriwayatkan hadis ini. Nah, ini Muawiyah juga menceritakan hadis bahasa Asyura. Saya jelaskan kenapa diskusinya dari tadi Ibnu Abbas saja. Padahal yang cerita bukan hanya Ibnu Abbas, Aisyah cerita tentang puasa Asyura, hadisnya gede. Kemudian Salamah bin Aqwa, hadisnya gede. Kemudian Rubai bin Muawid, hadisnya gede. Kemudian Muawiyah, benar salah seorang sahabat yang cerita tentang puasa Asyura adalah
Muawiyah, tapi bukan rekayasanya Muawiyah. Masa habis membantai keluarga Nabi, syukurannya kok puasa? Gak logis. Mestinya habis bunuh teman itu syukurannya minum coklat kayak gitu. Datangkan mungkin pola nyanyian rock and roll atau apa. Habis bunuh teman syukurannya kok puasa, ini malah ada logis. Kelihatannya ilmiah Pak, tapi sesungguhnya sangat tidak ilmiah. Nah, ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, ada lagi hadisnya yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, ada lagi yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, ada lagi diriwayatkan Muhammad bin Sayyidi, ada lagi yang diriwayatkan oleh Hafsah, ada lagi yang diriwayatkan oleh Qais bin Sa'ad. Sampai diriwayatnya Abu Hurairah itu mengatakan gini Pak, afdhalu sholati ba'dal faridah sholatul lail wa afdhalu siyami ba'dal faridah shaum Asyura. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam, dan sebaik-baik puasa setelah puasa fardu, puasa Ramadan, adalah puasa Asyura. Masya Allah. Eman Pak, ditinggalkan itu eman Pak. Ya gara-gara kita dicekoki oleh orang-orang orientalis, kita tidak ngerti hadis, waktunya terbawa pemikiran mereka. Dalam analisa saya lain Pak. Ibnu Abbas betul lahir 3 tahun sebelum hijrah, benar. Itu sejarahnya umat Islam. Tapi Mutartib yang disusun Ibnu Hajar memang begitu. Bahkan Ibnu Abbas tidak ikut hijrah, tidak ikut hijrah bersama Rasul. Terus kapan hijrahnya? Tahun 7 hijrah. Berarti usianya berapa tahun Mbak? 10 tahun. Di baru hijrah itu, saya tulis ini, baru hijrah usia hijrahnya usia 10 tahun. Karena dia hijrah bersama bapaknya Abbas tahun 7 hijrah. Saya tidak tahu sejarahnya kenapa Abbas tidak ikut hijrah. Konon ia menyelesaikan dulu barang-barangnya. Lain dengan Abu Bakar, diajak hijrah malah dia berangkat, terus gak mikir gimana harta saya nanti dipakaikan duren atau gak mikir. Itu ceritanya. Nah, baru hijrah tahun ke-7 dari kota Mekah menuju kota Madinah. Padahal puasa Asyura itu sudah dinikmati oleh Rasul tahun pertama hijrah. Istrinya Rasul nanti namanya Hafsah cerita Rasul itu tahun 2 hijrah mendapatkan syariat puasa Ramadan. Benar. Sejak itu Rasul tidak menyuruh umatnya untuk puasa Asyura. Benar. Tapi Rasul tidak melarang. Benar. Diam-diam Rasul tidak pernah meninggalkan puasa Asyura. Itu namanya istiqomah Rasul. Maka tahun pertama
Rasul sudah dapat sekali. Tahun yang kedua Rasul dapat 2 kali. Tahun yang ketiga Rasul dapat 3 kali. Tahun keempat dapat 4 kali. Tahun kelima dapat 5 kali. Tahun 6 dapat 6 kali. Tahun ketujuh dapat 7 kali. Hijrahlah Ibnu Abbas dari Mekah menuju Madinah. Berarti ketika yang namanya Ibnu Abbas hijrah ke Madinah, usianya Rasul berapa tahun? 60 tahun. Pada waktu tahun 7 hijrah, usia Rasul sudah 60 tahun. Lah Ibnu Abbas usianya baru 10 tahun. Walaupun kecil, didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wilal Qur'an. Wah, kecil cabai rawit ini. Maka nanti wafatnya Rasul, semua kesulitan memahami Quran, para sahabat merujuk kepada pentakwilan Ibnu Abbas. Dulu namanya takwil, berubah nanti menjadi tafsir. Enggak sembarang orang ini Ibnu Abbas ini. Walaupun kecil, masuk kibaru sahabat, tokoh sahabat. Karena ketokohan itu bukan karena usia, tapi karena kehebatan di dalam mengkaji keislaman. Nah, si anak usia 10 tahun ketika sampai di Madinah menyaksikan Rasul. Salah satu istrinya Rasul adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini masih bibinya Ibnu Abbas. Akrab Ibnu Abbas dengan Rasul, maka pernah bermalam di rumah bibinya, cerita menyaksikan tengah malam Rasul bangun kemudian sholat, saya ikuti, tapi saya mohon maaf berdirinya di sisi kiri beliau, dipindah tempat saya dari sisi kiri ke sisi kanan. Ini masih kecil anak ini. Maka jangan kaget ketika Rasul haji wada cerita Ibnu Abbas, nahastul ihtilam, saya mulai masuk masa dewasa. Tahun berapa Rasul haji? Tahun 9. Berarti usianya Ibnu Abbas 12 tahun, mau masuk usia dewasa. Ini hadis waktu dia yang membawa namanya Nakoh jalan-jalan di Som tidak ditegur oleh Rasul. Hadisnya begitu Ibnu Abbas, Masya Allah. Nah, si anak kecil ini ketemu dengan Rasul. Kira-kira manggil Rasul apa ya kira-kira? Anaknya paman ini. Begitu ya. Di tahun ke-8 ini ngelihat Rasul puasa Asyura, kaget si anak kecil ini. Ini kan hari yang dimuliakan Yahudi. Mohon maaf, kata-kata Yahudi ini bukan sabda Rasul, ini ungkapan Ibnu Abbas. Sebab kalau sabdanya Rasul, Yahudi berkonotasi kafir. Bagaimana tidak kafir? Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Konotasinya kan kullu mauludin yuladu alal fitr fa abahu yuhawwidani kafir. Ini bukan redaksi dari Rasul, ini redaksi dari Ibnu Abbas. Lah Yahudi kok melaksanakan puasa? Berarti Yahudi yang kafir atau yang enggak kafir? Yang enggak kafir. Namanya Yahudi ahli kitab. Supaya dibedakan Yahudi ungkapan Rasul dengan Yahudi ungkapan Ibnu
Abbas, yang Hakim ini punya persepsi, ya Rasul, ini kan hari yang dimuliakan oleh Yahudi. Nah kok Rasul ikut-ikutan? Ya wajar dong. Selama di Mekah gak pernah dengar begini. Maka Rasul cerita, gini lho le, biyen nalika aku hijrah, bisa cerita dia sudah usia 10 tahun. Cara meneliti hadis ini juga lewat sejarah. Jadi mereka analisa lewat sejarah, kita dampingi analisa juga lewat sejarah. Jadi Ibnu Abbas bisa cerita, memang tidak ikut hijrah, nggak mungkin bisa cerita. Kok bisa cerita? Setelah tanya langsung kepada Rasulullah. Yang diikuti bukan Yahudi yang kafir, Yahudi yang ahli kitab. Ini bukan hal yang pertama. Khitan juga dulu tradisinya Yahudi ahli kitab. Puasa Daud dulu juga tradisinya ahli kitab. Haji juga dulu tradisinya ahli kitab. Maka diikuti karena yakin bahwa itu memang tuntunan Rasul yang benar. Ini sampai baca kitab suci mereka sekarang ragu-ragu, benar tidak itu syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Musa, kepada Isa, kepada Daud, kepada Ibrahim. Itu ceritanya. Sehingga sebenarnya ketika seorang muslim berpuasa tanggal 10, yang diikuti bukan Yahudi yang kafir, Yahudi yang ahli kitab. Tidak bertentangan dengan nasihat Rasul, khaliful Yahud wan Nasara. Kata-kata Yahudi di sini berkonotasi kafir. Orang kafir gak bakal puasa itu. Indikator dia ahli kitab, masih taat menjalankan syariat Rasul sebelumnya. Maka kalau sampai puasa Asyura tanggal 10 itu ngikuti Yahudi yang tanda kutip ahli kitab, bukan Yahudi yang kafir. Itu ceritanya. Setelah cerita panjang lebar, baru Rasul mengatakan, lain begitu min qabil la asuma yaumat tasih. Kalau Allah memberi usia saya panjang, saya melaksanakan, ada yang terjemahkan tanggal 9 gitu loh Mbak ceritanya. Loh kalau diterjemahkan tanggal 9, 8 tahun Rasul keliru. Baru sadar kekeliruannya ditegur anak usia 10 tahun. Itu kalau diterjemahkan nek ngono le, tahun ngarep nek aku urip, aku rubah tidak lagi tanggal 10 tetapi tanggal 9. Karena tasih itu bisa diartikan tanggal 9. Berbeda kalau tasih tidak diterjemahkan tanggal 9. Kalau ada sisa usia saya di tahun mendatang, saya akan menjalani yang ke-9 kalinya. Tahun pertama sampai tahun ke-8 menjalani puasa. Besok kalau ada sisa usia, saya menjalani yang ke-9 kalinya. Tanggalnya tanggal berapa Pak? Ya tetap tanggal 10. Namanya saja puasa Asyura. Gitu ceritanya. Jadi menerjemahkan karena bisa diartikan tanggal 9, bisa diartikan yang ke-9 kali, kita tidak berani mengklaim pendapat yang paling benar. Cuma kalau diterjemahkan nengonule tahun ngarepnya aku duwe sisa usia, saya rubah tidak lagi tanggal 10 tapi tanggal 9.
Oh kalau begitu selama 8 tahun keliru. Padahal sifat Rasul maksum. Maksud itu kalau terjadi kekeliruan langsung ditegur oleh Allah. Enggak sampai terulang sampai 8 kali. Oh kalau gitu makna yang lebih dekat, bukan tahun depan saya puasa tanggal 9, tahun depan insya Allah saya menjalani yang ke-9 kalinya. Tanggalnya tetap tanggal berapa? 10. Maka dinamakan puasa Asyura, puasa hari yang ke-10. Enak. Dan kita tidak ikuti Yahudi yang kafir, yang kita ikuti Yahudi yang ahli kitab. Dasarnya masih taat menjalani perintah Allah. Yahudi yang kafir tidak mungkin menjalani perintah Allah. Nah dengan paparan seperti itu boleh kita meyakini yang benar ini, tapi tidak boleh mengklaim yang paling benar ini, tidak boleh. Karena ini wilayah fikih, wilayah upaya mencari sebuah kebenaran. Kita tetap berdoa, ya Allah sekiranya ijtihad seperti ini benar, ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih keliru, itulah keterbatasan kita. Kita harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebentar lagi akan kita menikmatinya, yang pahalanya Masya Allah dianggap yang paling afdal setelah fardhu. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.